Itu mungkin salah satu pembodohannya di situ gitu. Iya. Sehingga kita nggak berkembang gitu. Iya, seolah-olah Bahkan kiainya sendiri menggauli santrinya dan orang diem aja gitu. Iya, aku sebagai santri ya, aku pun kalau misalnya ditanya-tanya secara spesifik gitu tentang sistem pesantren gitu, itu justru yang paling aku hindari. Karena jangankan sampai yang berwajib, bisa jadi orang tuanya juga nggak tahu, nggak dikasih tahu. Karena santri-santri diajarin untuk nggak ngasih tahu orang tuanya kalau ada hal yang buruk situ. Itu kalau punya orang tua. Kalau santri yatim, itu kalau dieksploitasi atau dilecehkan, mereka nggak ada tempat berlindung lain. Terus wajar kalau misalnya sebaiknya tidak naruh anak di pesantren, karena ketika kita naruh anak di pesantren tuh kita mempercayakan anak kita ke orang asing loh. Terutama kalau perempuan ya, itu kan aku ngerasa sangat berbahaya sih. Pokoknya mereka dilecehkan dan diancam untuk tidak boleh bilang siapa-siapa. Dan kadang kita langsung ini aja deh. Kita coba bahas sesuatu yang sekarang semua sorot kamera mengarah ke sana, tentang banyak kan meme yang bertebaran di media sosial. Penjual es teh lebih mulia daripada penjual agama. waduh. Nah, kita semua tahu sorot kamera tertuju pada sosok Gus Miftah setelah insiden di Magelang kalau nggak salah ya. Salah satu yang menjadi masyarakat atau netizen marah itu kan karena beliau ditunjuk juga sebagai utusan khusus presiden gitu kan. Tapi justru sama wong cilik seperti itu gitu ya. Apapun alasannya, tapi memang gaya pendekatan ceramahnya Gus Miftah selalu begitu. Tapi masyarakat menjadi tidak terima gitu. Nah, mungkin komentar pertama dari Mbak Kumaila terkait dengan hal ini gimana sih? Aku sepakat pada kemarahan netizen kalau itu sangat tidak etis sih. Terlebih lagi itu kan di masa ya, Adikma ditonton masa. Betul. Jadi kelihatannya kayak lagi dibully ya sih, kayak pembulian. Kayak apalagi ekspresinya gitu ya. Betul. Dan iya sih, aku juga bagian dari netizen yang reaktif terhadap itu gitu. Kayak kok bisa gitu, itu kan hitungannya majelis agama ya, forum agama. Dan udah gitu juga tokoh-tokoh di sekitar Gus Miftah itu kayak ikutan ketawa juga gitu. Jadi kesannya kayak entah itu sedang menjilat atau gimana, tapi sangat tidak elok kelihatannya. Tapi memang apa ya? Iya nggak sih Mbak Kumaila membaca nggak sih bahwa perselingkuhan antara ulama dengan pejabat politik itu kental banget di Republik ini gitu ya, dan agama dijadikan sebagai tunggangan politik gitu ya. Nah, itu kalau Mbak Maila lihat gimana? Mbak Maila lihat gimana? Iya, itu memang dipakai. Menurutku pemerintah kita sekarang memang melihat politisi kita melihat tokoh agama tuh memang bisa jadi alat politik. Karena masyarakat kita tuh memandang agama itu kan sangat penting nih. Jadinya figur-figur pemuka agama adalah figur-figur yang didengarkan. Nah, politisi adalah pihak-pihak yang butuh suara rakyat. Karena tahu rakyat ini mendengar pemuka agama, jadi mereka kong kali kongnya sama pemuka agama gitu buat dapat simpati masyarakat. Dan sebagai sosok pemuka agama, entah itu kiai, gus, habaib, karena dia punya pengikut banyak gitu kan, di hadapan politisi dia punya nilai bergen gitu ya, bergening posisinya tinggi gitu, dan dia mengakses bantuan, dana hibah dan lain sebagainya dengan mudah gitu. Jadi ya sama-sama menguntungkan gitu ya, sama-sama menguntungkan gitu. Tapi lagi-lagi Mbak Mila, yang jadi kemarahan publik adalah lagi-lagi kadang permintaan maaf itu aja nggak cukup loh. Kalau di negara-negara misalnya kayak di Jepang, di mana-mana gitu, seorang pejabat publik ketika kemudian dia membuat masyarakat, membuat rakyat menjadi marah, kecewa gitu, dengan lapang dada, oke, aku akan mundur dari jabatanku, itu sama sekali loh nggak berlaku di Republik ini gitu. Jadi mohon maaf, mau itu dia Habib, mau dia Gus, kadang punya rai gede juga gitu kalau orang Jawa gitu. Iya, kayaknya kita nih pejabat kita tuh punya konsep harga diri yang agak beda ya sama orang Jepang. Orang Jepang kan mikirnya kalau misalnya dia pejabat publik terus dia melakukan hal yang memalukan, maka dia menebusnya dengan mengundurkan diri. Kalau pejabat kita mah kayaknya tebal muka ya nggak sih, kayak korupsi atau apapun itu kayaknya bukan tindakan yang memalukan buat mereka gitu. Kalau korupsi pas sidang pakai peci sama bawa tasbih, nggak sih? Subhanallah di depan hakim gitu ya nggak sih? Iya benar, malah mereka tahu bisa simbol-simbol agama tuh bisa dipakai untuk mencari simpati publik, jadi itu malah dipakai.
dan tampaknya itu efektif kan. Jadi banget. masih dipakai terus. Selama masyarakatnya masih mendengarkan pemuka agama secara buta, politisi akan tetap melihat pemuka agama sebagai salah satu opsi strategi mereka cari suara. Tapi yang jadi persoalan akarnya apa sih kira-kira menurut Mbak Mila ya? Karena kadang gitu ya, orang tiba-tiba jadi gus dadakan, kiai dadakan gara-gara media sosial kan, habib dadakan gitu ya. Itu mereka benar-benar kayaknya kalau kita mampu berpikir secara rasional gitu ya, dari konten-konten, dari materi-materi yang disampaikan gitu, kita tuh bisa naker gitu. Oh, orang ini hanya sebatas ini, nggak konten banget sebenarnya gitu. Masyarakat kita itu gimana sih Mbak Mila, kok kadang nggak bisa nyaring gitu, ini yang benar-benar seorang pemuka agama beneran. Justru kadang yang pemuka agama beneran, yang konten banget tuh justru malah dituduh ini berafiliasi dengan Yahudi dan seterusnya, itu gimana? Iya benar, ya aku juga termasuk orang yang sering dituduh macam-macam ya, kayak mata-mata misionaris atau Oh apa gitu ya, serem itu ya. Iya. Kayaknya benar, masyarakat kita kan datanya memang gitu ya, rendah literasi, dan karena rendah literasi itu kan bukan cuma kurang baca ya, tapi nggak punya kemampuan untuk mengambil keputusan, nggak punya kemampuan untuk mengambil kesimpulan gitu. Iya, iya. Nah, para tokoh-tokoh agama dadakan ini yang mereka melihat nih kepolosan dan kenaifan masyarakat dan mengeksploitasi itu. Mereka melihat itu sebagai strategi, entah suaranya jadi pengikut tuh entah buat apa ya, maksudnya apakah itu untuk keuntungan duniawi gitu, atau supaya populer, atau ada sisipan marketing lain, nggak tahu, tapi yang jelas itu berhasil dan selalu berhasil. Dan selama ini aku agak curiga pemerintah kita tuh tidak secara ambisius gitu ingin mencerdaskan bangsa. Aku kira karena pemerintah masih punya kepentingan untuk menyetir opini rakyatnya. Jadi saling membutuhkan aja sebenarnya ya. Jadi nggak ada nih urgensi untuk mencerdaskan masyarakat tuh, jadi nggak ada. Karena kalau rakyatnya cerdas itu tidak menguntungkan bagi elit-elit kita yang korup. Nah, kan mereka butuh suara masyarakat. Yang bisa dilakukan oleh Mbak Kumaila apa ketika menjadi seorang influencer, jadi seorang konten kreator, supaya kemudian masyarakat ini makin lama makin kritis gitu ya, nalar kritisnya makin terasah gitu, yang selama ini sudah dilakukan apa Mbak? Mungkin karena konten aku itu kan konsepnya mengeksplor pertanyaan ya. Jadi kerangka yang aku pakai adalah kerangka skeptis. Oke. Jadi cara berpikirnya tuh ragukan dulu, sehingga kita bisa menelisik esensinya apa dan asalnya dari mana, juga bagaimana bisa begitu. Menurut aku itu adalah kerangka critical thinking yang sebenarnya esensial ketika kita memiliki pertanyaan atas apapun kurang lebih ya. Dan masalahnya kita selama ini sebagai murid pun biasanya kita diajarin untuk menerima pelajaran. Nah, anak yang pintar itu yang nurut. Anak yang pintar itu adalah yang bisa tahu banyak fakta, tahu banyak pengetahuan, meskipun dia nggak tahu gimana fakta-fakta ini bisa menjadi pengetahuan gitu. Bagian itunya nggak terlalu diajarin. Yang penting bisa tahu banyak, bisa jawab ujian, nurut sama guru, udah itu anak yang pintar. Di sini standarnya begitu. Tapi dulu penghafal Quran ya? Hafal Quran ya? Iya. 30 juz hafal? 30 juz Itu waktu berapa lama untuk hafalin itu? 5 tahun kali ya, sampai kelas 5 SD, sampai kelas 6 SD, 5 6 SD. Itu stay di pondok? Stay di pondok. Okay. Aku di pondok sejak masuk sekolah di pondok. Itu pondoknya itu salaf atau moderat gitu? Pondok modern. Oh, modern? Pondok modern tapi tahfidz. Nggak tahfidz yang tahfidz sih, pondok pesantren Al-Quran sebenarnya. Cuman tahfidznya sebenarnya nggak terlalu digalakkan banget. Cuman kebetulan aja aku ngafalnya cepet gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Mila tahu mungkin ya teman-teman yang mondok di salaf gitu ya, kan sistemnya kadang mirip banget ya dengan kerajaan gitu, ya nggak sih? Kayak udah banget ya? Ya, udah banget. Kayak kiai dan bunyai segalanya gitu, pusat dunia ini. Itu termasuk tuh. Aku tuh pernah pesantren salaf juga 1 tahun. Jadi waktu lulus SMP aku nggak langsung masuk SMA, tapi aku tabarukan dulu gitu ke pesantren-pesantren salaf. Dan iya, jadi santri-santri ini punya worldview yang sangat sempit gitu, seolah dunianya itu hanya itu pondoknya sendiri. Dan ditambah lagi kadang-kadang santrinya nggak punya pendidikan formal kan, mereka mondok aja gitu. Betul. Dan mereka nggak punya pendidikan formal, dunianya hanya pesantrennya itu. Jadi figur otoritas tertinggi dalam hidupnya tuh ya kiai dan keluarganya. Itu udah kayak sosok termulia. Dan menurut aku mungkin ini ada urusannya juga sama aku tidak mau bersuzon ya. Gimana caranya ya? Di sisi lain seolah-olah itu tuh lembaga pendidikan ya. Tapi arahnya mau kemana untuk peradaban kita mungkin harus dikaji ulang lagi. Karena aku mulai nggak bisa lihat lagi gimana peran pesantren
tren dalam membentuk kebudayaan. Pertama, ilmu pengetahuannya gitu-gitu aja. Misalnya ada kajian kitab kuning yang dikaji kitab-kitab itu aja secara dogmatis gitu. Jadi santri-santri ini mikirnya apa yang ditulis ulama-ulama dulu itu pasti benar. Padahal misalnya banyak tahayulnya. Ya kan itu kan yang nulis ulama abad kapan gitu. Mereka juga pengetahuannya terbatas saat itu. Dan aku agak curiga pesantren, terutama pesantren tradisional itu punya peran dalam komunitas muslim. Oh gitu ya. Aku pernah sih tanya tanya sama seorang kiai gitu ya. Pak Yai, bedanya pesantren Anda sama kerajaan itu apa gitu? Ya kalau kerajaan politik kekuasaan, kalau di pesantren politik. Jadi dan apa ya, nalar kritis itu kalau dalam dunia pesantren seolah-olah di eliminir gitu ya. Betul. Jadi nggak boleh salah gitu. Udah gitu juga seolah-olah kayak sosok siapa yang ngajar itu penting, kayak ngaji sama siapa, sanatnya gimana gitu, ijazahnya dari mana. Padahal kan ilmu itu menjadi ilmu sebenarnya tidak perlu bersanad secara langsung kan. Ketika kita mengkaji kitab apa saja lah gitu kan, sebenarnya nggak harus dari guru tertentu. Itu mungkin salah satu pembodohannya di situ gitu. Sehingga kita nggak berkembang gitu. Iya, seolah-olah kita cuma sah gitu kalau kita belajar dari sosok kiai tertentu gitu, atau siapa lagus tertentu gitu, atau habib tertentu. Selain itu dianggap nggak cukup kredibel gitu. Padahal kan sebenarnya enggak. Ada banyak cendikia muslim yang mereka tuh low profile. Dan tapi mereka sangat berilmu gitu. Tapi ya tentu dia nggak akan mengklaim nih saya kasih ijazah sudah belajar apa dari saya gitu. Dan menariknya lagi ketika kemudian ada santri yang cantik gitu ya, santri yang wah ini kayaknya bibit yang unggul gitu ya, kalau udah diminta sama si Gus gitu ya, kamu nikahnya sama aku, apalagi yang minta Pak Yainya gitu ya. Makanya kan banyak yang Pak Yainya kan istrinya 1, 2, 3, 4. Itu kan normal sih di dalam dunia pesantren tradisional, kan memang banyak yang seperti itu gitu ya, nggak sih Mbak? Kayak karena udah figur otoritas yang minta, wah ini merasa bangga gitu, meskipun usianya lebih tua nggak peduli lah ya, dia kaya, aku jadi bunyai gitu. Ya, dan itu ini agak susah juga ya, kayak masalah kultural juga. Kadang-kadang orang tuanya seneng kan kalau anaknya dipinang sama kiainya tuh seneng gitu. Ini apa ya, feodalisme yang dirawat, karena mungkin juga nggak ada yang mendobrak ya, maksudnya nggak ada yang mereformasi itu gitu. Betul. Itu dilestarikan aja gitu, budaya pesantren yang feodal kayak gitu tuh dilestarikan. Makanya tidak jarang ya sekarang muncul banyak kasus-kasus itu ya yang melibatkan oknum-oknum putranya kiai, bahkan kiainya sendiri menggauli santrinya, dan orang diem aja gitu. Memang benar yang disampaikan oleh Mbak Mila, nggak ada kesadaran untuk berani ngedobrak itu gitu ya, sehingga mungkin berangkatnya dari SDM-nya nggak sih kira-kira masyarakat kita itu? Iya, aku sebagai santri ya, aku pun kalau misalnya ditanya-tanya secara spesifik gitu tentang sistem pesantren gitu, itu justru yang paling aku hindari. Karena mungkin aku terlalu lama jadi santri itu, aku sudah ditanamkan gitu sikap-sikap takzim dan menjaga nama baik pondok dan hal-hal kayak gitu. Jadi memang sangat tidak nyaman kalau bilang yang nggak baik, karena waktu lagi di pesantren kan kita selalu dikasih taunya yang buruk-buruk terjadi di sini tuh jangan sampai keluar gitu, harus jaga nama baik pesantren demi keberkahan ilmu lah, atau jaga nama baik guru-guru yang kayak gitu. Jadi dan itu kan tempat yang sangat isolated ya. Pesantren itu kan sangat terisolasi, sehingga kalau misalnya ada kejadian kayak bully atau pelecehan, itu ya bisa aja nggak nyampe sampai ke yang berwajib. Jangan sampai berwajib, bisa aja di orang tuanya juga nggak tahu, nggak dikasih tahu. Karena santri-santri diajarin untuk nggak ngasih tahu orang tuanya kalau ada hal yang buruk situ. Itu kalau punya orang tua. Kalau santri yatim itu kalau dieksploitasi atau dilecehkan, mereka nggak ada tempat berlindung lain. Dan itu mungkin sudah terjadi dari zaman dulu ya Mbak Mila ya. Kalau sekarang kan ya kita tahu lah ya, no viral no justice gitu ya. Nah zaman dulu seperti yang disampaikan Mbak Mila, waduh orang tuanya nggak tahu, apalagi kalau santrinya yatim gitu ya. Berarti nanti kalau Mbak Mila punya anak nggak bakal ditaruh di pesantren kan? Pengennya enggak. Tapi kan yang namanya merawat anak tuh kan melibatkan keluarga besar ya. Ya nggak tahu, maksudnya nanti keputusan finalnya gimana, apakah ada pesantren yang bagus. Sebenarnya kan to be fair,
to be fair harusnya nggak semua pesantren itu jelek ya. Oh iyalah, Ya. ini kita Jadi, tidak mengeneralisir betul, semua pesantren, enggak. Betul. Jadi kalau misalnya hasil musyawarah keluarga besar itu sepakat untuk masukin ke pesantren dan itu reasonable gitu alasan-alasannya, aku masih tetap terbuka sih. Karena menurutku aku merasa pendidikan pesantren tuh ya nggak sepenuhnya jelek juga gitu. Aku dulu malah awalnya kan dari pesantren yang moderat gitu ya. Kalau ketemu salaman kayak gini gitu ya. Terus suatu ketika masuk ke pesantren Toriko gitu. Kalau pakai jilbab kan di sana rata-rata separuh gitu ya. Model putrinya Gus Dur. Aduh, ini jangan-jangan aku mau dimasukin aliran sama temanku gitu kan. Aduh. Nah, tips dari Mbak Mila sendiri gitu, dengan pemahamanku yang masih dangkal seperti itu mungkin bisa mengirimkan pesan ke teman-teman gitu ya. Karena kadang yang ini udah dikasih dari dulu sama guru-guruku, ini udah dikasih tanamin ini sama Pak Yaiku gitu kan. Itu untuk naik level gitu ya, itu susah mereka gitu. Wah enggak, kamu enggak jumatan, sesat, ini jilbabannya separuh. Waduh, ini gimana Mbak Mila untuk ngedobrak itu gitu? Aduh, ini tuh agak bingung ya, karena kayak kembali lagi ke masing-masing. Kayak sebenarnya kan di pesantren tuh kita dilatih untuk menjadi disiplin dan patuh ya, dan disiplin dan patuh gitu. Untuk kita, kalau kita mau agak berontak nanti kita jadi anak nakal gitu, kayak seolah nakal. Aku jujur aku nggak tahu sih gimana ngedobraknya. Apalagi itu kan kebiasaan ya, gimana sih sepanjang hidupnya gitu, dan itu tergantung pendidikan di rumahnya juga. Kalau Mas Hendra kalau punya anak bakal masukin pesantren ya? Oh jelas aku enggak. Kalau Kenapa? aku jelas enggak. Ya karena aku nggak suka dunia pesantren, karena aku udah lama tinggal di pesantren, aku tahu gitu ya. Aku tahu plus minusnya, dan untuk plusnya aku bisa cover sendiri di rumah. Itu kalau misalnya plusnya bisa di cover di rumah, mendingan di rumah. Nah tapi soalnya aku tuh nanya ya ke teman-teman aku yang juga pesantren lama, mereka ada teman-temanku yang merasa di pesantren itu lebih baik karena misalnya rumahnya tuh di rumah sangat kecil dan di tempat yang tidak layak. Jadi ditaruh, pesantrenku kan dulu pesantren modern yang layak lah, proper gitu. Jadi orang tuanya naruh dia di situ tuh itu keputusan bagus gitu di tempat itu gitu. Atau ada juga yang orang tuanya tuh sibuk banget, jadi dia ditaruh pesantren tuh dia seneng kan, banyak temennya, dan orang tuanya ya pasti ngunjungin dia sebulan sekali dan mereka quality time. Jadi kayaknya emang tergantung situasi keluarganya. Betul sih, tergantung latar belakang, keputusan gitu. Karena masih banyak pesantren-pesantren yang bagus gitu kan ya. Gontor itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang besar juga gitu kan ya. Jadi beberapa kasus yang melibatkan oknum-oknum di pesantren itu tidak bisa kemudian untuk digeneralisir ke pesantren yang lainnya. Cuman lagi-lagi membangun nalar kritis santri itu menjadi penting gitu ya. Iya, nah tapi aku nggak yakin pesantren tuh aku nggak yakin bisa mempercayakan pesantren untuk hal itu ya, karena itu yang value utama pesantren itu kan disiplin dan nurut. Anak-anak tuh disiplin dan nurut. Terus wajar kalau misalnya sebaiknya tidak naruh anak di pesantren, karena ketika kita naruh anak di pesantren tuh kita mempercayakan anak kita ke orang asing loh. Dan orang asing, terutama kalau perempuan ya, itu kan aku merasa sangat berbahaya sih. Karena ada nih orang-orang dewasa di sana, guru-guru yang sebenarnya kan guru-guru paling umurnya kan 20-an 30-an juga gitu. Maksudnya mereka juga manusia biasa, dikasih ngurusin anak-anak yang orang tuanya jauh di luar kota. Mereka bisa merasa aman untuk kalau mau jahat sama anak-anak mungkin mereka bisa merasa aman. Dan lagi kan anak-anak ini kan masih mudah dimanipulasi ya. Kalau misalnya kan biasanya cerita-cerita anak-anak yang dilecehkan di pesantren tuh diiming-imingin apalah, nggak boleh ngelawan nanti dosa lah, atau pokoknya mereka dilecehkan dan diancam untuk tidak boleh bilang siapa-siapa. Dan kadang ancamannya pun bukan bentuk ancaman gitu, kayak diceramahin aja, dan santri sebagai santri nurut. Nah itu di situ letak bahayanya sebenarnya menurutku. Ya ada plus minusnya lah ya, ada plus minusnya. Oke, kita kembali soal tadi, bagaimana menjadi seorang ulama, menjadi seorang penceramah, pentingnya untuk kemudian berkomunikasi, bertutur kata yang sepantas dan sewajarnya, supaya insiden seperti yang dialami oleh Gus Miftah ini tidak terulang lagi gitu ya, apalagi dia utusan khusus presiden di bidang toleransi gitu ya. Tapi itu ada untungnya juga lah ya bagi si penjual ST-nya. Bapaknya ini sekarang rumahnya rame terus gitu ya, pada royoan orang-orang kaya pada pengen berangkatkan umroh, ngasih uang cash gitu. Gimana sih memaknai itu? Di satu sisi ini musibah bagi Gus Miftah, tapi di sisi yang lain si penjual ST ini, siapa sih namanya, Pak Suwarji tadi ya kalau nggak salah ya, itu sekarang dia dapat anugerah gitu. Gimana sih Mbak? Anugerah yang terjadi ke tukang ST itu kan bukan
berkah yang disebabkan Gus Miftah sebenarnya kan. Iya. Itu kan karena kebaikan masyarakat aja, bukan karena Gus Miftahnya memantik masyarakat Dan untuk itu berbuat mungkin baik. barangkali saking jengkelnya masyarakat Betul, gitu ya, betul. dia ngebela gitu ya. Dan gimana ya, penceramah itu kan kita kadang mikirnya penceramah itu sama dengan pendidik. Tapi mungkin di kasus Gus Miftah, aku tidak mengikuti ceramah-ceramah beliau ya. Tapi aku jadi berasumsi beliau bukan pendidik ya, penceramah. Tapi memang penceramahnya tuh ya mencari popularitas aja gitu. Karena ketika kita menjadi penceramah yang sekaligus pendidik, pasti etika tuh nomor satu gitu. Ya. Karena kita tahu nih penceramah itu adalah orang yang diteladani masyarakat gitu. Jadinya pasti akan lebih hati-hati bersikap gitu, karena nanti orang niru. Nah cuman entah kayaknya cuma pengen, aku malah mikirnya karena merasa banyak pendengarnya, karena sudah merasa berkuasa, jadinya jumawa mungkin, jadi merasa berhak mengecilkan orang kecil mungkin ya. Tapi kan aku nggak bisa baca niatnya gitu. Tapi memang di era Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Kumaila mengungkap waktu ketika dia menjadi santri di salah satu pesantren, dan dia tahu tentang hal-hal tersebut dan tentang kejadian-kejadian yang ada, mungkin tidak di tempatnya, tapi mungkin Kumaila tahu ada di tempat lain ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Kumaila ini adalah untuk mengingatkan kita supaya kita berhati-hati ya. Memang apa yang terjadi ini tidak semua pesantren seperti itu, tetapi ada oknum-oknum tertentu. Sebagai orang tua kita harus berhati-hati menjaga anak-anak kita. Jangan kita gampang percaya begitu saja, tetapi biarlah kita menjadi orang tua yang cerdas ya. Jangan mau ditipu oleh orang-orang. Kadangkala ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, tetapi sesungguhnya tidak hidup sesuai dengan agama itu sendiri. Nah, artinya apa? Melenceng dari kebenaran, bahkan melenceng dari apa yang sudah ditetapkan. Dan bahkan kita sudah mendengar tadi bahwa dalam dunia perpolitikan pun kadangkala kedok agama ini dipakai, karena memang banyak masyarakat itu begitu percaya kepada tokoh-tokoh agama ya. Padahal saudara-saudara, masyarakat ini sebenarnya sedang ada di dalam pemanfaatan, hanya membutuhkan suara mereka saja. Jadi Bapak Ibu, biarlah kiranya video yang kita tonton ini supaya kita lebih berhati-hati lagi sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena memang di dunia ini tidak ada yang bisa dipercaya sepenuhnya ya. Karena namanya manusia adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Jadi apapun jabatan seseorang itu, entahkah dia adalah seorang yang dikenal, seorang yang terkenal, entahkah dia adalah seorang hebat, seorang yang dianggap baik oleh banyak orang. Nah, saudara, jangan sepenuhnya kita mempercayai mereka kalau kita tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada kita, kepada anak-anak, dan kepada saudara-saudara kita khususnya ya. Karena yang bisa kita percaya hanyalah satu pribadi, yaitu Tuhan. Kalau kami dalam kekristenan, Tuhan Yesus Kristus, hanya itulah pribadi yang dapat kita percaya. Karena kalau kita mempercayakan diri dan menjadi sesuatu yang begitu fans kepada katakan pendeta, maka suatu saat ketika pendeta itu melakukan kesalahan, maka kita akan kecewa ya saudara-saudara. Karena bagaimanapun juga pendeta, tokoh-tokoh agama, mereka adalah manusia biasa. Kapan saja mereka bisa jatuh. Karena mereka juga adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya mari kita percayakan hidup kita, anak-anak kita, ya, pekerjaan kita hanya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Karena ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, Dia adalah sosok yang menjadi teladan bagi banyak orang. Bagaimana Dia mengasihi, bagaimana Dia sempurna. Bahkan seorang Pontius Pilatus mengatakan bahwa di dalam diri Yesus tidak ada satu kesalahan pun. Artinya apa? Yesus itu sempurna. Dia adalah Tuhan yang tidak mungkin dosa dan melakukan kesalahan. Bahkan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dia tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati dan memberikan bagi kita wawasan dan kecerdasan yang luas lebih lagi. Tuhan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya.
Shalom.